Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Niken Ewi Tardianti di video saya yang ketiga. Hore. Jadi sekarang saya akan membahas tentang capek banget, tentang kalimat efektif. So, apa itu kalimat efektif, guys? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Seperti sebuah kalimat haruslah memiliki subjek dan predikat, kemudian menggunakan ejaan yang disempurnakan, serta memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Yang kedua, ciri kalimat efektif, ada 4 syarat utama sebuah kalimat dapat dikatakan efektif. Yang pertama yaitu sesuai EYD. Kemudian yang kedua yaitu sistematis. Yang ketiga tidak berbelit-belit, dan yang keempat tidak ambigu. Yang ketiga yaitu ciri-ciri kalimat efektif. Ada 5 ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, yang A, yaitu kesepadanan struktur. Hal pertama yang perlu diperhatikan yaitu kelengkapan struktur dan penggunaannya. Inilah yang dimaksud dengan kesepadanan struktur. Jadi yang pertama yaitu ada yang A, tentang kesepadanan struktur. Pastikan dalam sebuah kalimat itu memiliki unsur klausa seperti yang saya ucapkan di awal tadi, yaitu minimal subjek dan predikat. Yang kedua, jangan taruh kata depan atau preposisi di depan subjek karena dapat mengaburkan pelaku dalam kalimat. Yang ketiga yaitu jangan hati-hati dengan konjungsi di depan predikat, karena dapat membuatnya menjadi perluasan dari subjek. Yang keempat yaitu aduh guys, maaf kepotong. Jadi sampai yang keempat. Jadi yang keempat itu tidak bersubjek ganda. Nah, kemudian ada kehematan kata. Kehematan itu bukan soal uang aja ya guys, ternyata di dalam kata pun harus ada unsur kehematan di dalamnya, karena mungkin kalau kita boros menggunakan kata, mungkin kalimat yang kita ucapkan atau gunakan itu atau yang kita sampaikan itu malah sulit untuk dimengerti karena bertele-tele. Contohnya seperti ini, para siswa-siswi melakukan ujian tes masuk perguruan tinggi. Nah, itu nggak efektif ya guys. Jadi yang efektif itu siswa-siswi melakukan ujian tes masuk perguruan tinggi. Kenapa seperti itu? Karena para itu sudah bermakna jamak guys, dan siswa-siswi juga seperti itu, jadi dihapus paranya. Dan kemudian yang ketiga ada kesejajaran bentuk. Kesejajaran bentuk yang satu ini itu berhubungan soal imbuhan dalam sebuah kalimat. Jadi kalimat dikatakan efektif jika berimbuhan paralel dan konsisten. Contohnya yaitu hal yang harus diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Itu nggak efektif guys. Jadi yang efektif itu hal yang perlu diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Kenapa seperti itu? Kembali kepada artian yang di awal tadi. Jadi kalimat dapat dikatakan efektif jika berimbuhan paralel dan konsisten.
Kemudian yang keempat ada ketegasan makna. Kalian pernah nggak sih nemuin kalimat yang subjeknya itu nggak di depan? Pasti pernah ya, karena nggak selamanya subjek itu di depan kalimat. Mungkin ada suatu kasus yang mengharuskan kita menaruh subjek itu di belakang, guys, ya kan? Contohnya itu seperti ini: sapulah rumahmu agar bersih. Di dalamnya juga mengandung ketegasan. Dan yang kemudian kelogisan kalimat. Kelogisan berpengaruh penting dalam sebuah kalimat, karena jika kalimat yang kita sampaikan itu sulit untuk dimengerti, ya itu berarti kalimat kita tidak logis, guys. Contohnya seperti ini: Bapak kepala sekolah dipersilahkan menyampaikan pidatonya sekarang. Seperti itu kan mudah dimengerti ya, tidak berbelit-belit. Jadi kelogisan itu penting, guys. Gunakanlah bahasa yang mudah orang mengerti, seperti itu. Nah, jadi itu aja yang dapat saya sampaikan di kali ini, karena memang memori saya ini terbatas, jadi gak bisa banyak-banyak. So itu aja, guys, buat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Stay healthy and happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.